A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sebuah judul Ekonomi Klasik Adam Smith, The Moral Sentiment and the Wealth of Nations, dengan beranggotakan yang pertama Divya Trimaharanti, yang kedua Fahmi Abdurrahman, yang ketiga dengan saya sendiri Akhlis Roza Romanza, dan yang keempat adalah Dani Ayu Nur Hasanah. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Divya Trimaharanti. Materi pertama yaitu Adam Smith. Pemikiran ekonomi modern memiliki tonggak perkembangannya melalui pemikiran Adam Smith. Adam Smith adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia tahun 1723 sampai 1790. Adam Smith dapat dianggap sebagai salah satu pemikir pencerahan yang paling berpengaruh. Dia belajar filsafat moral di Oxford dan pada usia pertengahan 20-an memahami filosofi ekonomi, yaitu sistem kebebasan alami yang jelas dan sederhana, yang kemudian dikenal di dunia sebagai kapitalisme. Dalam banyak buku disebutkan bahwa Adam Smith adalah tokoh ekonomi klasik. Karya monumentalnya adalah The Theory of Moral Sentiments tahun 1759 and An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations tahun 1776. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dani Ayu Nur Hasanah. Latar belakang penulisan The Wealth of Nations. Adanya bukti bagi pelaksanaan hukum industri yang keliru, karena di sana diberlakukan pelarangan terhadap impor barang manufaktur, perlindungan terlalu besar terhadap petani, tidak ada kebebasan untuk mengekspor hasil pertanian khususnya jagung, dan negara seolah-olah bukan merupakan satu kesatuan fiskal, hanya persaingan yang dapat mengatur harga dengan adil, kata Quesnay. Pendapat ini agaknya berpengaruh besar terhadap pandangan Adam Smith berkaitan dengan kebebasan ekonomi, invisible hand, mekanisme pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akhlis Roza. Oke, untuk slide ketiga, kontribusi teori Adam Smith. Dalam hal ini, kontribusi Smith dalam teori ekonomi meliputi 4 hal, yakni teori pembentukan harga, hubungan antar market outcome, dan kepentingan publik, pasaran negara dalam perekonomian, dan sumber pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan harga oleh Smith dijelaskan melalui teori tentang nilai tenaga kerja. Harga suatu barang akan ditentukan oleh seberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut. Dalam hal ini, faktor tenaga kerja dapat menjadi komponen dalam pembiayaan produksi. Sebanyak-banyak tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi, maka semakin besar biaya produksi dan tentunya harga barang menjadi meningkat. Bagi tenaga kerja, balas jasa yang diterima dari pemakaian tenaganya dalam bentuk upah. Dalam hal ini, upah, keuntungan, dan sewa merupakan sumber penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Dalam kaitannya, hubungan antar market outcome dengan kepentingan pribadi pada dasarnya mengacu pada pemikiran Smith mengenai adanya kebebasan individu. Dalam hal ini, pasar menghasilkan sebuah keseimbangan di antara pelaku ekonomi. Semakin berkembangnya pasar mencerminkan self-interest pelaku ekonomi yang semakin berkembang dalam kaitannya dengan peran negara menurut Smith meliputi administer justice, provide for national defense, and maintain certain enterprise in the public. Oleh karena itu, dalam sebuah sistem perekonomian dapat dikurangi peran negara dan terbatas pada ketiga hal tersebut. Menyediakan aspek kelembagaan yang dibutuhkan dalam persaingan pasar, melindungi masyarakat baik dalam kaitannya dengan mekanisme pasar maupun dalam hal privasi dalam kehidupannya, dan melakukan desain sistem ekonomi yang dapat mengeliminir berlakunya sistem kartel dan monopoli data kegiatan ekonomi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmi. Simpulan. Yang pertama, Adam Smith banyak dipengaruhi oleh banyak pemikiran mulai dari filsuf Yunani kuno sehingga pemikiran ekonomi sangat filosofis sekali. Yang kedua, gelar Adam Smith sebagai bapak ilmu ekonomi bukan berasal dari kajian gagasannya atau teknik analisis ekonomi yang dirintisnya, tetapi berkaitan dengan versi Adam Smith tentang kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang membuat keadaan orang menjadi lebih baik.
Yang ketiga, Adam Smith mampu mempublikasikan buku The Theory of Moral Sentiments dan The Wealth of Nation karena perjalanan hidup. Semenjak usia muda, dewasa, dan tua yang selalu ditempa dengan keadaan masyarakat, sehingga mampu menuliskan hasil perjalanan hidup melihat keadaan masyarakat ke dalam buku-buku sebagai hasil yang karya terbesarnya. Yang keempat, buku pertama The Theory of Moral Sentiments mencoba menjelaskan bagaimana orang-orang menerima perasaan moral yang membuat mereka mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang terakhir, buku kedua The Wealth of Nation menganalisis apa yang menyebabkan standar hidup nasional meningkat dan menunjukkan bagaimana kepentingan diri dan persaingan. Baik, sekian dari kami dari penjelasan sebuah judul ekonomi klasik Adam Smith, The Moral Sentiment and the Wealth of Nations. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami minta maaf sebesarnya, dan bila ada kebaikan, ambil dari kebaikan tersebut. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.